Di ujung barat Kepulauan Nusantara, tersembunyi sebuah negeri yang tak sekedar kaya akan rempah-rempah dan emas. Negeri ini adalah tanah para pejuang, tempat di mana suara azan berpadu dengan deru ombak, dan di mana kehormatan lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Pada abad ke-19, ketika bayang-bayang kolonialisme menebar ancamannya di seluruh penjuru dunia, Aceh tetap berdiri tegak. Wilayah ini bukan sekedar menolak tunduk, tetapi juga menantang kolonialisme. Perang Aceh bukanlah sekedar rentetan pertempuran bersenjata. Pertempuran ini adalah pertempuran nilai sebuah benturan antara keserakahan imperialisme dan semangat sebuah bangsa dalam mempertahankan martabatnya. Kali ini, kita akan menelusuri kisah tentang tanah yang dijuluki Serambi Mekah, tentang darah dan air mata, tentang tekad yang tak pernah padam. Meski ribuan nyawa telah tumbang, inilah kisah perang Aceh. Sebuah perlawanan gigih terhadap kekuatan kolonial terbesar di masanya. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam adalah salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Dengan pengaruh politik yang meluas ke semenanjung Melayu dan hubungan diplomatik terhadap Kekaisaran Ottoman di Turki. Aceh berdiri sebagai mercusuar Islam, dan perdagangan kesultanan ini memiliki pelabuhan yang ramai, menjadi persinggahan kapal dari Arab, India, hingga Eropa. Rempah-rempah, emas, dan hasil bumi menjadi komoditas utama Aceh. Di sini, Aceh bukan hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga kaya budaya dan spiritual. Namun di balik kemakmuran itu, mengintai ancaman baru dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan agresi bangsa-bangsa Eropa lainnya. Aceh mulai merasa terjepit. Belanda dengan ambisi imperialisme barunya menatap Aceh sebagai penghalang terakhir menuju hegemoninya penuh di Nusantara. Seiring jatuhnya VOC dan berdirinya pemerintahan Hindia Belanda, agresi terhadap wilayah-wilayah merdeka semakin masif melalui traktat. Sementara, tahun 1871, Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk menguasai Aceh sebagai barter atas penguasaan Inggris di Afrika bagian barat. Bagi Aceh, ini adalah pengkhianatan internasional. Mereka segera mencari dukungan diplomatik ke Ottoman, Italia, dan Amerika. Namun, manuver ini justru dijadikan alasan Belanda untuk menyerang mengklaim Aceh. Aceh disebut membahayakan kestabilan kolonial. Ketegangan meningkat hingga akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Belanda yang mengira Aceh akan mudah ditaklukkan justru menemui salah satu perlawanan yang paling keras dalam sejarah. Pada bulan April 1873, ribuan serdadu Belanda mendarat di pelabuhan Aceh. Target utama mereka adalah Istana Sultan di Kutaraja. Namun, kenyataan di medan pertempuran jauh dari yang mereka bayangkan. Rakyat Aceh yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah dan ulama-ulama besar berjuang secara mati-matian. Semangat jihad perang suci melawan kafir penjajah. Semangat jihad perang suci melawan kafir penjajah menjadi energi kolektif mereka. Mereka pun bertempur tanpa takut mati, percaya bahwa mati syahid ini di medan perang adalah kemuliaan tertinggi. Dalam waktu singkat, Belanda menderita kekalahan besar. Wabah kolera, panas yang membakar dan serangan meledak dari penjuang Aceh membuat Belanda mundur dengan kerugian besar. Namun di sini, Belanda tidak menyerah. Mereka kembali dengan pasukan tambahan lebih banyak, senjata modern, dan strategi baru yang membuat perang habis-habisan. Aceh dengan medan pegunungan dan hutan lebat menjadi mimpi buruk bagi militer Belanda. Rakyat Aceh menerapkan taktik gerilya, menyerang konvoi, membakar pos-pos Belanda, dan menyerang tiba-tiba sebelum menghilang ke hutan. Teku Umar muncul sebagai sosok fenomenal. Di sini Teku Umar awalnya bekerja sama dengan Belanda, mengumpulkan senjata dan logistik, lalu berkhianat secara spektakuler, menyerang pos Belanda dan merebut perbekalan mereka. Dan Cuk Nyadin di sini, istri Teku Umar, menjadi legenda hidup dalam kondisi buta. Ia tetap memimpin pasukan, menjadi simbol keberanian perempuan. Aceh di tengah kehilangan, luka, dan kehancuran, semangat Aceh tidak pernah padam. Selain Teku Umar dan Cuk Nyadin, banyak tokoh lain yang berjuang dalam sunyi. Panglima Polem ahli strategi gerilya memimpin perang dan melakukan serangan di pedalaman. Cut Nyak Miutia, pejuang wanita lain, bertarung hingga nafas terakhir. Mereka bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga berjuang mempertahankan identitas Aceh Islam, adat dan kehormatan. Nama-nama ini hingga kini tetap abadi di setiap cerita rakyat Aceh.
Di setiap syair tua, perjuangan mereka terus dihidupkan. Akhirnya di sini Belanda sadar bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Mereka menerapkan taktik de Adje Oorlog yang mempunyai makna perang penuh penghancuran. Desa-desa dibakar, sumber makanan dirampas, rakyat disiksa untuk memutus jalur logistik. Para gerilyawan, Jenderal Van Houtsels, membawa pendekatan baru, memanfaatkan bangsawan lokal yang mau bekerja sama untuk membentuk pasukan Marsos yang merupakan korps pemburu pejuang Aceh. Aceh terpecah, sebagian rakyat terpaksa menyerah karena kelaparan dan kelelahan, sementara sisanya tetap bertahan dengan segala pengorbanan. Namun meskipun wilayahnya jatuh satu persatu, semangat perjuangan tidak pernah bisa dipadamkan. Pada tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerah. Dan pada tahun 1904, Belanda mengumumkan kemenangan. Tetapi kemenangan ini terasa pahit, mengorbankan lebih dari 100 jiwa dengan membuat Belanda kehilangan miliaran gulden. Sisa-sisa perlawanan masih terjadi hingga tahun 1910-an. Aceh, meski secara fisik ditundukkan, tetapi membara dalam jiwa rakyat. Perang Aceh menjadi simbol abadi bahwa kehormatan agama dan kemerdekaan adalah nilai yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kisah ini menginspirasi generasi berikutnya untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Di abad ke-20, Perang Aceh mengajarkan bahwa perjuangan sejati adalah tentang keberanian melawan ketidakadilan, meski peluang kemenangan sangatlah kecil. Dari darah dan air mata Aceh, lahirlah semangat kemerdekaan yang akhirnya mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Dan di sini mari kita terus mengenang pengorbanan mereka, bukan sekedar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai inspirasi dalam membangun masa depan yang lebih berdaulat dan bermartabat. Bagaimana menurut kalian semua tentang Aceh yang mempertahankan Aceh Islam yang berdaulat dan bermartabat? Terima kasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Semoga dari pembahasan ini kita mendapatkan sedikit informasi tentang sejarah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan dalam video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.